Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Reseto Wibowo dari kelas psikologi orang dewasa akan menjelaskan tentang introduction of and introduction to theories of learning. Pengertian belajar secara umum adalah pembelajaran. uh, Pembelajaran adalah pemahaman pengetahuan atau pengertian yang diperoleh melalui pengalaman. Menurut Gregorian Kimball, ialah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku yang terjadi sebagai hasil praktik yang diperkuat. Mass learning result in a behavioral change. Ya, kenapa, kenapa hasil pembelajaran itu membuat perilaku kita berubah? Karena menurut Skinner, perubahan perilaku adalah pembelajaran dan tidak ada proses yang lebih lanjut yang perlu disimpulkan. Ahli teori lain mengatakan bahwa perubahan perilaku merupakan hasil pembelajaran dan sebagian besar ahli teori pembelajaran memandang pembelajaran adalah sesuatu yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman tertentu dan mendahului perubahan perilaku. Kemudian ada variabel intervening, ialah suatu proses yang terjadi antara stimulus dan respon yang diamati. Berikut bagannya, independen dari variabel independence, kemudian diintervensi oleh variabel intervening variable kemudian menjadi depending variable. Dari eh, dari pengalaman kemudian belajar dan kemudian dari pengalaman kita bisa belajar dan kemudian eh, jadi perubahan perilaku. Kemudian dalam definisi pembelajaran relatif permanen juga akan menentukan proses. Yaitu yang pertama ialah sensitisasi, proses di mana suatu organisme menjadi lebih responsif terhadap aspek-aspek tertentu dari lingkungannya. Kemudian habituasi adalah proses di mana suatu organisme menjadi kurang responsif terhadap lingkungannya. Pembelajaran versus kinerja. Pembelajaran ialah mengacu pada perubahan potensi perilaku yang belum tentu langsung terlihat sedangkan kinerja mengacu pada realisasi dari potensi bentuk perilaku yang nyata. Dalam hal ini, kinerja melibatkan penerapan yang telah dipelajari menjadi tindakan konkret. Contohnya ialah seorang yang belajar mengemudi mobil telah memiliki kemampuan untuk mengemudi, tapi kemampuan tersebut baru bisa dilihat saat individu benar-benar mengemudikan mobil di jalan. Kemudian ada classical conditioning versus conditional ini, eh, classical conditioning dan instrumental conditioning. Classical conditioning proses belajaran di mana suatu stimulus rangsangan awalnya netral dikaitkan dengan stimulus lain yang secara alami yang memicu proses respon tertentu. Misalkan kayak seperti contohnya anjing dikasih makanan, dia lihat dulu, setelah itu dikasih rangsangan, ya dikasih sebuah stimulus yang berupa bel, baru setelah itu selama selama anjing tersebut dipanggil, dia nyaut, dia segera memakan dan ada wadahnya makan. Setelah itu dia masih bisa respon. Kemudian instrumental conditioning ialah belajar secara aktif di mana kita melihat perilaku berdasarkan konsekuensinya. Eh, Kita bisa melihat bahwa ada respon, ada reinforcement
dan ada punishment. Ada yang positif, ada yang negatif. Reinforcement positif ialah kita dikasih, misalkan kita dikasih hadiah karena kita berhasil dalam suatu ujian. Kemudian ada punishment positif ialah kita sangat hati-hati ketika menyalakan kompor. Reinforcement negatif ialah ketika kita memperingatkan seorang anak dalam untuk membereskan mainannya. Kemudian dalam punishment negatif ialah kita menarik HP ketika kita menarik HP dari tangan anak kita ketika sedang makan. Berikutnya, pendekatan dalam studi pembelajaran yaitu ada observasi naturalistik, yaitu metode yang digunakan untuk mengamati pembelajaran lingkungan alami tapi memiliki kelemahan. Seperti kompleksitas situasi yang sulit dicatat secara akurat dan klasifikasi yang terlalu luas. Dan studi sistematis pembelajaran ini yang terjadi pada era modern menggunakan pendekatan ilmiah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Kemudian ada definisi sains, merupakan metode sistematis yang menggabungkan rasionalisme, pengetahuan melalui pemikiran logis, dan empirisme. Kemudian ada teori ilmiah yang memiliki aspek formal dan aspek empiris, dan bisa diuji secara empiris dan diverifikasi atau disangkal. Kemudian ada penelitian teori yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum ilmiah dan mengembangkan teori yang berfungsi mensintesis banyak observasi dan menghasilkan hipotesis yang bisa diuji. Teori sebagai alat, teori ini tidak bisa dianggap benar atau salah, tapi berguna dan tidak tergantung pada kemampuan menjelaskan dan memprediksi fenomena. Prinsip parsimoni, teori yang sederhana digunakan jika dua teori sama efektifnya dalam menjelaskan fenomena. Kemudian ekspresi pembelajaran dalam eksperimen, peneliti menemukan variabel dependen dan variabel independen dan variabel independen. Keputusan dalam merancang eksperimen bersifat arbitrar, namun namun harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Kemudian ada falsafat ilmu. Kuhn dalam teori paradigmanya mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui serangkaian revolusi ilmiah yang menggantikan paradigma lama dengan yang baru. Kemudian ada teori per dalam refutabilitas. Popper menekankan bahwa teori ilmiah harus dapat diuji dan dibantah. Ilmu pengetahuan dimulai dari masalah yang membutuhkan solusi. Teori yang baik adalah yang membuat prediksi berisiko yang bisa dibuktikan salah. Ada dua teori yang saling bertentangan. Kuhn menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan telah berkembang secara stres. Sementara Popper menekankan bahwa bagaimana ilmu pengetahuan seharusnya dilakukan dengan fokus pada pengujian teori secara tepat. Epistemologi dan teori pembelajaran. Chapter 3, epistemologi dan teori pembelajaran. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat pengetahuan. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles memiliki pandangan berbeda tentang asal-usul pengetahuan. Plato berpendapat bahwa pengetahuan bersifat bawaan dan dan diperoleh melalui introspeksi. Sementara Aristoteles percaya bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman sensori. Meskipun berbeda, keduanya adalah rasionalis karena mereka meyakini bahwa pikiran aktif terlibat dalam pencapaian pengetahuan. Plato dianggap sebagai nativis, Aristoteles sebagai empiris. Kemudian ada pendapat Plato. Plato mengatakan
Plato. Plato adalah murid terkenal Sokrates dan semua ajaran Sokrates tulis oleh Plato. Dialog-dialog awalnya menampilkan pandangan Sokrates, tapi dialog selanjutnya lebih mencerminkan filsafat Plato itu sendiri. Teori pengetahuan kenangan. Menurut Plato, setiap objek fisik memiliki gagasan atau bentuk abstrak yang menjadi penyebabnya esensi murni dan objek-objek ini adalah secara terpisah dari materi dan pengetahuan sejatinya hanya dapat diperoleh dari gagasan tersebut, bukan dari pengalaman indera. Pengetahuan diperoleh melalui introspeksi atau analisis diri. Karena jiwa manusia memiliki pengetahuan bawaan semenjak sebelum lahir. Namun setelah masuk ke dalam tubuh, jiwa terkontaminasi oleh informasi sensorik. Hanya dengan menjauh dari dunia fisik menuju dunia gagasan, kita bisa mendapatkan pengetahuan sejati. Aristoteles melihatnya sebagai sebuah pengetahuan. Namun, Aristoteles juga menekankan pentingnya penalaran untuk memahami hukum alam. Ia mengembangkan teori asosianisme, konsep penting dalam pembelajaran modern, dan berkontribusi pada psikologi melalui studi indera, memori, dan pemikiran. Awal mula psikologi modern, René Descartes memulai filsafatnya dengan keraguan total dan menimbulkan bahwa karena ia berpikir, maka ia ada. Dia membuktikan keberadaan Tuhan dan menyatakan bahwa pengalaman sensorik mencerminkan realitas objektif karena Tuhan tidak akan menipu. Descartes memisahkan pikiran dan tubuh, menganggap tubuh sebagai mesin dan pikiran sebagai entitas bebas. Pengaruh sejarah lainnya pada teori pembelajaran. Thomas Reid, Franz Joseph Gall, Charles Turing, dan Hermann Ebbinghaus telah memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam memahami proses pembelajaran manusia. Penelitian, penelitian mereka telah membuka jalan bagi pengembangan berbagai teori dan metode pembelajaran yang lebih efektif. Dengan memahami sejarah perkembangan teori pembelajaran, kita dapat menghargai kompleksitas proses pembelajaran dan mengembangkan praktiknya yang lebih baik. Sejarah awal psikologi. Dari teori voluntarisme, menurut Wilhelm Wundt, pikiran manusia secara aktif berusaha memahami pengalaman memiliki kehendak atau niat. Kemudian ada strukturalisme. Menurut Edward Titchener, fokus pada menganalisis struktur dasar pemikiran manusia dari pengalaman sadar, sensasi, dan perasaan. Kemudian ada fungsionalisme dari William James, fokus pada fungsi dan pikiran dan perilaku, bukan pada struktur dasarnya. Bagaimana pikiran bekerja untuk membantu manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian ada behaviorisme dari John B. Watson, fokus pada perilaku yang dapat diukur dan diamati secara objektif, serta bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan. Kemudian ini dari ringkasan singkat bab ini terlihat bahwa teori pembelajaran memiliki sejarah yang kaya dan beragam karena warisan ini muncul dari banyak sudut pandang tentang tentang proses pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.